Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam latihan fisika. Kali ini pada episode 18 kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada listrik arus searah. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah dalam belajar, sehingga dapat menyelesaikan persoalan pada listrik arus searah. Kita lihat pada soal nomor 1. Jadi sebuah rangkaian listrik seperti pada gambar inilah yang diinginkan. E1-nya 6 volt, E2-nya 12 volt ya. Ini 0,2, ini R-nya 5,3, R2-nya 0,5. Sekarang kita lihat betulkah pernyataan ini ya. Maka dengan demikian searah jarum jam, artinya keinginannya seperti itu pada pernyataan 1. Kita bahas bersama-sama. Kalau searah jarum jam, maka ini ketemunya adalah positif ya, ini ketemunya adalah negatif ya. Maka dengan demikian identifikasi rangkaian Kirchhoff-nya adalah E-nya positif, E1-nya positif, menerima energi namanya, memperoleh ya, boleh ya. Kemudian E2-nya adalah negatif, melepaskan energi. Maka dengan demikian berdasarkan arah jarum jam ya, maka nomor 1 sesuai ya, atau sesuai dengan yang diinginkan pada searah jarum jam. Itulah yang diinginkan. Kemudian nomor 3 juga benar. Kenapa? Memperoleh ya. Sumber pertama menerima energi, maka pernyataan dengan jawabannya adalah benar identifikasinya. Kemudian pada yang keempat, mengeluarkan energi atau melepaskan energi, maka identifikasinya dengan pernyataannya juga benar. Maka dengan demikian seharusnya nomor 2 benar. Kita ikuti pembahasannya. Maka E1 dikurangi E2 ditambah dengan I dikalikan R ditambah R1 ditambah dengan R2. Ini adalah tegangan dalam hambatan. Maaf, ini adalah R2 ya. Maka dengan demikian I sama dengan E2 dikurangi E1 jadinya ya. Maka R dibagi dengan R1 ditambah R2 ya. Maka dengan demikian 12 dikurangi 6, 5,3 ya. Ini 0,2 berarti 5,5. 5,5 tambah 0,5 adalah 6, maka ketemunya adalah 1 ampere. Maka pernyataan 2 juga benar. Jadi kalau kita suruh mengidentifikasi sesuai dengan arah jarum jam, maka nomor 3 yang kita lakukan dengan nomor 4. Kalau benar maka nomor 1 akan benar. Itu yang kita inginkan. Jadi jawabannya adalah E. Soal nomor 2. Untuk merangkai pada gambar di bawah ini diketahui R1 9 volt, R2 ya 6 volt, R3 3 ohm, R4 adalah 2 ohm. Nah, maka dengan demikian ini namanya rangkaian paralel ya. Ketiga-tiganya jadi paralel di sini kan itu. Betulkah pernyataan yang diinginkan di sini? Ya, kita lihat pembahasannya. Nah, inilah yang diinginkan. Maka pada P atau paralel W, X, Y, Z. W, X, Y, Z adalah paralel 1, 2, 3. Maka R2 ya, R3 dengan R4. Maka dengan demikian 1/R2 ditambah 1/R3 ditambah 1/R4, maka 1/6 ditambah 1/3 ditambah 1/2 ya. Maka dengan demikian ketemunya adalah 1 ohm
ini 1, ini 2, ini 3, maka 6/6 ya. Maka RP-nya 1 ohm. Maka dengan demikian baru dihubungkan seri ya dengan R1. Maka dengan demikian serinya adalah AWZ ya. AWZP ya. Maka R1 dengan RP. Maka serinya R1 ditambah dengan RP, maka 9 ditambah 1, maka RS-nya adalah 10 ohm. Berarti pernyataan 1 dengan jawabannya adalah sesuai, maka benar adanya, kan itu. Sesuai, maka memenuhi syarat, kan itu. Sekarang arus pada 4 ohm atau 2 pada 2 ohm pada R4 di sini, apakah 1 ampere? Kuat arus yang mengalir pada rangkaian itu menjadi ya I sama dengan V dibagi dengan RS sama dengan 20 dibagi 10, 2 ampere. Jadi yang di sini ini adalah RP-nya R1, ini menjadi seri, maka namanya 2 ampere ya. Maka dengan demikian pada waktu R4 ya, maka kita harus menghitung tegangannya ya. Tegangan pada AW ya. Pada AW dan WZ ya, maka dengan demikian pada AW adalah 1 dikalikan I dikalikan R1 adalah 2 dikalikan 9, 18 volt ini ya AW. Kemudian yang ini adalah RP, maka WZ nya adalah 1 dikalikan RP adalah 2 dikalikan 1 sama dengan 2 volt. Jadi WZ adalah 2 volt, maka ini karena rangkaian paralel, tegangannya sama, kuat arusnya yang berbeda. Maka dengan demikian ya, kuat arus pada R2, R3, R4 kita hitung satu-satu. I pada R2, R2 yang mana? R2 adalah 6 ohm. Nah, maka WZ dibagi R2, maka 2 dibagi 6 sepertiga ampere. Yang pada 6 ohm adalah sepertiga ampere, maka pernyataan 3 benar sesuai dengan jawaban yang diinginkan. Kemudian pada IR3, R3 berapa ohm? 3 ohm. Maka WZ-nya VWZ dibagi R3, maka 2 dibagi dengan 3 dalam satuan ampere atau 2/3. Maka pada R3 adalah berapa ini? 1 dikalikan sepertiga, nah gitu kan. Maka pernyataan yang keempat adalah salah. Seharusnya adalah 2/3. Sekarang R pada yang 4. Maka ini VWZ dibagi R4 adalah 2/2 adalah 1 ampere, maka pernyataan 2 adalah benar. Sehingga yang memenuhi syarat adalah 1, 2, dan 3 atau jawabannya adalah yang A. Itu yang diinginkan pada soal nomor 2. Kita lihat pada soal nomor 1, nomor 3. Nah, bola lampu listrik dihubungkan dengan tegangan 200 volt. Dapat memijarkan filamen lampu yang hambatannya 400 ohm. Jika luas permukaan 100 mm pada suhu 200 K, bila diketahui konstanta Stefan Boltzmann ya 5,67 kali 10 pangkat negatif 8 ya watt per meter kuadrat K pangkat 4 dengan emisinya sama dengan 1. Ini dihubungkan dengan radiasi kalor ya. Radiasi kalor pada teori kuantum. Maka dengan demikian ini soalnya digabungkan dari energi listrik dengan teori kuantumnya. Maka dengan demikian pembahasannya ya, ini sudah lengkap semua. To 5,67 kali 10 pangkat negatif 8 ya. Emisinya adalah 1, suhunya adalah 2000 Kelvin. Ini luasnya adalah 100 mm dikuadratkan, maka menjadi 10 pangkat negatif 6 ya, negatif 3 dikuadratkan. Kita lihat daya listrik pada lampu ya, P sama dengan V kuadrat dibagi dengan R.
200 kuadrat dibagi dengan 400. Ini adalah 40.000 ya, dibagi 400 maka ketemunya 400.000 ya. Ya, 400.000 dibagi 200 kuadrat dibagi dengan 400, maka ini nolnya 4 ya. Maka dengan demikian 100 ya, betul, 100 watt, maaf ya, 100 watt. Maka dengan demikian daya yang ditimbulkan adalah 100 watt pada pernyataan 1, maka pernyataan dengan jawaban adalah sesuai, maka benar adanya. Kemudian daya radiasinya. Daya radiasi lampu adalah daya sama dengan E to A dikalikan T pangkat 4. Maka dengan demikian 1 dikalikan 5,67 10 pangkat negatif 8, maka dikalikan 100 kali 10 pangkat negatif 6, maka 2000 dikalikan 10 pangkat 4. Kita hitung dari sini, 2 pangkat 4 16 kan itu. 16 kali 10 ini pangkat 3 menjadi 10 pangkat 12 kan itu ya. 10 pangkat 12 ini 14 negatif, masih ada 10 pangkat negatif 2, ada 100 maka habis kan itu ya. Maka ini 16 dikalikan berapa? 5,67, maka ketemunya adalah, nah ini 16 kali 10 pangkat negatif 12, ini 12, maka tinggal 16 kali 5,67, maka ketemunya 90,72 dalam satuan watt. Jadi perhitungannya ini pangkatnya 12, ini 14, maka negatif 2, ini ada 100, maka habis kan itu. Tinggal 5,67 kali 16. Inilah ketemunya, maka pernyataan dengan jawaban sesuai, nomor 2 benar pernyataannya. Kuat arus yang melewati atau kuat arus yang mengalir, maka dengan demikian I sama dengan V dibagi dengan R, karena di sini sudah ada faktornya. Maka ini hukum ohmnya, sehingga 200 dibagi 400 ketemunya 0,5 ampere, maka pernyataan dengan jawaban sama, sehingga nomor 3 benar adanya. Kita lihat pada yang pernyataan 4, energi yang ditimbulkan selama 5 menit adalah 30.000. Maka dengan demikian energi waktu 5 menit adalah P dikalikan dengan T, maka 100 ya. 100, maka dengan demikian 100 dikalikan 5 dikalikan 60, maka sama saja 30.000 Joule. Maka dengan demikian pernyataan dengan jawaban sesuai, maka nomor 4 benar adanya. Sehingga 1 sampai 4 memenuhi syarat di dalam soal tersebut. Jawabannya adalah E. Itu pada soal nomor 3. Kita lihat pada soal nomor 4. Sebuah lampu tertulis 60 watt 110 volt dipasang pada 100 volt. Nah, maka inilah pernyataannya. Nah, maka kita lihat bagaimana cara kita menyelesaikannya. Kita bahas bersama-sama. Lampunya 60 watt 110 volt. Sumber tegangan yang dipakai 100 volt. Kita lihat daya lampunya. Maka perbandingannya daya lampunya dengan sumber tegangannya ya, maka V kuadrat dibagi dengan P, ini sumber tegangan ya, maka VL kuadrat dibagi PL lampunya, demikian. Maka P sama dengan PL dikalikan V dibagi dengan VL dikuadratkan, maka 60 ya dikalikan 100 dibagi 110, maka dengan demikian 600 dibagi 11 kan itu, maka menjadi 49,6 watt. Jadi pernyataan 1 adalah 54, maka pernyataan 1 tidak sesuai dengan jawaban yang ada. Maka dengan demikian daya lampu menjadi lebih kecil, maka lampunya akan redup. Nah, maka dengan demikian pernyataan 2 benar adanya. Maka dengan demikian arus yang pada lampu adalah I sama dengan P dibagi dengan V, maka 49,6 ya. Maka
Seharusnya demikian. Pada lampu sudah dipasang pada 100 watt, maka daya yang dipakai adalah 49,6. Maka dibagi 100 adalah 0,496, atau mungkin diambil pembulatan adalah 0,5. Di sini 0,6. Maka pernyataan 3 tidak sesuai. Sekarang kita lihat pada pernyataan 4, hambatan lampu. Hambatan lampu harus sesuai walaupun dibandingkan, karena pada hukum Ohm hambatan lampu adalah tetap, yang boleh berubah kuat arus dan tegangannya. Maka RL sama dengan VL kuadrat dibagi dengan PL. Maka dengan demikian 110 dikuadratkan dibagi 60, ketemunya adalah 201,7 ohm. Maka pernyataan 4 benar. Maka dengan demikian yang memenuhi syarat adalah 1 dan 3, maka jawabannya adalah C. Kita lihat pada soal nomor 5. Sebuah bola lampu pijar ketika dipasang ternyata berwarna merah. Setelah diteliti, pada lampu tertulis 60 watt 220 volt, sedangkan tegangan yang dipakai adalah 110 volt. Jika intensitas lampu sekarang pada jarak 2 meter adalah I0, adalah intensitas bila terjadi pada 220 volt. Juga pada jarak 2 meter dengan hambatan lampu tetap, maka perbandingannya berapa? Artinya soal ini digunakan pada waktu 220 namanya I0, maka kalau digunakan 110 namanya I, ya kan itu. Maka perbandingannya berapa? Kan itu. Jadi yang 220 ini, yang 110 ini. Kita lihat pembahasannya. Maka lampunya ini 60 watt 220 volt, tegangannya adalah 110 volt. Maka dengan demikian pada waktu I-nya 110 volt, jaraknya juga 2 meter ini sama, cuman tegangannya 110 volt. Berapakah perbandingan intensitas dengan yang mula-mulanya? Maka PL-nya sama dengan VL kuadrat dibagi dengan RL. Maka P sama dengan V kuadrat dibagi dengan RL, I-nya adalah intensitasnya adalah P dibagi dengan A. Ini intensitas Maka dengan demikian yang sama siapa? Yang sama adalah daya hambatannya. Maka dengan demikian PL sebanding dengan VL dikuadratkan, P sebanding V dikuadratkan, maka I sebanding dengan P. Maka dengan demikian I-nya sebanding dengan V kuadrat, seluruhnya ini kesimpulannya. Maka dengan demikian perbandingan intensitasnya menjadi I sama dengan I0, maka ini adalah pada waktu V kuadrat, pada waktu I yang diambil adalah 110. I0-nya adalah VL pada waktu 220. Maka dengan demikian 110 kuadrat dibanding dengan 220 kuadrat Maka dengan demikian perbandingannya adalah 1 dibanding dengan 4, atau I-nya I-nya dikalikan 4 dikalikan I0 dikalikan 1. Maka dengan demikian I sama dengan 1/4 I0-nya, kan itu. Ini pinggir kali pinggir, tengah kali tengah, maka ini ketemunya adalah 1/4 I0-nya. Maka dengan demikian pahami persamaan ini pahami persamaan ini Maka dengan demikian V kuadrat ini sama maka dengan demikian I intensitasnya sebanding dengan dayanya pada cahaya. Maka ini demikian, perhatikan di sini sehingga kita bisa menemukan persamaan ini. Itulah jawabannya adalah B. Kita lihat pada soal nomor 5. Sepotong kawat dengan hambatan R, jika dialiri sebesar I, menghasilkan kalor tiap detik adalah H. Ini namanya hantaran kalor Kemudian kuat arus menjadi 2I, kalor yang dihasilkan tiap detik berapa H? Ingat di sini adalah hantaran kalor, yang persamaannya adalah
Ya, persamaannya gimana? Ya. Kata I per D kan itu. Nah, ya. Atau Q-nya sama dengan berbanding lurus dengan H kan itu, ya. Kalor berbanding lurus dengan hantarannya. Maka dengan demikian kita lihat ya. Hambatan pada R yang pertama arusnya I, ya. I1 sama dengan I, maka Q1 dibagi dengan T namanya H1. Ya. Jadi kalor dibagi dengan waktu namanya hantarannya, ya. Kecepatan rambatannya disebut dengan H. Pada waktu 2I, ya. I2 pada waktu 2I sama dengan Q2 dibagi dengan T, ya. Maka berapakah Q2-nya, ya? Berapakah Q2 dibagi dengan T atau berapa H juga boleh. Maka dengan demikian daya yang diambil pada hambatan adalah I kuadrat dikalikan R, ya, kemudian dikalikan T, maka pada kalornya adalah Q sama dengan H dikalikan dengan T, ya. Maka dengan demikian persamaannya menjadi kalor itu berbanding lurus dengan I kuadrat dikalikan R baru sama dengan H, kan itu. Jadi kalau I-nya 1 nanti ketemunya H1 sama dengan H. Maka dengan demikian ya, Q2-nya juga sama dengan I2 kuadrat dikalikan dengan R. Yang sama siapa? Nah, maka dengan demikian Q2-nya sama dengan 2I kuadrat. 2I dikuadratkan dikalikan dengan R. Maka Q2 sama dengan 4 dikalikan I kuadrat dikalikan dengan R. Ini sama dengan H. Maka Q2-nya adalah 4H. Ringkas persamaan ini ya, bahwa kecepatan hantaran itu adalah kecepatan kalor, ya. Kalor dibagi dengan waktunya, namanya hantaran kalor. Ini adalah rahasia di sini. Maka dengan demikian kita menemukan persamaan bahwa Q sama dengan I kuadrat dikalikan dengan R, itu disebut dengan hantaran kalornya. Jadi jawabannya adalah yang E, 4 kalinya dari semula. Soal nomor 7. Ini salah satu bentuk dari pengayaan soal ya, tapi tidak usah bingung ya. Sebuah ketel berdaya 3 kW berisi 2 liter dengan suhu 20 derajat Celcius, dialiri arus selama 15 menit ya. Kalor jenisnya 4,2 kJ ya, atau 4200 ya, dalam joule per kilogram per derajat Celcius. Kalor penguapannya air adalah 2,3. Dinding ketel tidak menyerap kalor. Berapakah sisa air yang di dalam ketel setelah mendidih ada penguapan? Mungkin belum terjadi seluruhnya menjadi uap. Nah, berapa liter sisanya? Nah, maka dan itu yang kita inginkan. Maka ketelnya 3 kW, T-nya 15 menit, pada air 2 liter, suhu awalnya adalah 20, suhu akhirnya adalah 100 ya. Ini sudah ada kalor uap ya. Maka kalor jenisnya 4,2 kilo, kalor uapnya 2,3 kilo. Berapakah sisanya? Kita hitung dulu ya. Kalor yang terjadi adalah jumlah kalor air ditambah dengan kalor uap. Maka dengan demikian Q air dengan Q yang sudah menjadi uap. Maka dengan demikian MC delta T ditambah dengan M uap dikalikan dengan L-nya. Maka dengan demikian ya, ini adalah 4,2 atau dikatakan 4000 ya. Nah, maka dengan demikian ketemunya adalah ya betul nih ya, 4200 seharusnya. Maka ketemunya di sini menjadi 672.000 ya, ditambah dengan 2300 M uapnya. Ini berapa ini tadi? Ini 80, ini adalah 4200, ini dikalikan 2 maka ketemunya 672.000 ditambah ini adalah kalor uapnya adalah 2,3 kilo, maka ini
menjadi 2300, berarti ini menjadi 4200. Inilah persamaan pada kalor yang terjadi pada air yang sebagian menjadi uap ini ya. Kemudian usaha listrik sebanding dengan panas yang diterima. Maka dengan demikian Q sama dengan W sama dengan P dikalikan dengan T ya. Karena yang diketahui adalah dayanya selama 15 menit ini ya. Ini. Nah, maka dengan demikian persamaannya adalah ini, kalornya adalah 672.000 ditambah 2300 dikalikan dengan M uapnya sama dengan P dikalikan dengan T. Maka 3 kilo ya dikalikan 15 kali 60 ya. Nah, maka dengan demikian ketemunya adalah ini adalah 900 kan itu. 900 ini K, 3K. Ini adalah kilo ya. Maka ini juga kilo kan. Maka dengan demikian ya persamaannya menjadi, kalau ini dibagi kilo semua maka menjadi berapa? Menjadi 672 ditambah ini bagi 1000, ini bagi 1000 ya. 2,3 M uap sama dengan ini tadi saya katakan berapa? 900 kali 3 2700 kan itu. Maka dengan demikian ya 2700 dikurangi 672 dibagi 2,3 maka M uapnya adalah 881,7 kg atau 0,88 liter kan itu. Itu yang diinginkan 0,882 liter karena dibulatkan. Maka dengan demikian sisa airnya adalah massa air yang pertama ya 2 liter, kemudian M uapnya yang ini. Maka dengan demikian sisa airnya adalah 2 dikurangi 0,882 ketemunya 1,118 liter, maka ketemunya adalah sebanding dengan 1,1 liter. Maka jawaban yang diinginkan adalah B ya. Jadi persoalan ini harus diketahui dulu dengan baik, baru dihubungkan dengan energi listriknya. Ingat di sini supaya tidak sulit membagi. Ini kilo, kilo adalah 1000, maka dibagi 1000 semua ya. Maka dibagi 1000 menjadi 672 atau menjadi 2,3, maka ini adalah 900, ini dikalikan 3 2700 dan seterusnya. Maka perubahan kilogram menjadi liter ini yang diinginkan ya 0,882 liter sehingga seluruhnya ketemunya 1,1 liter. Soal nomor 8. Ke dalam air 100 liter air yang bersuhu 6 derajat Celcius dialiri arus melalui kawat yang direntangkan seperti gambar seperti ini ya, direntangkan. Dinginkan air yang keluar dari keran ya, keran K ini ya, bersuhu 30 derajat Celcius. Kuat arus yang mengalir adalah 2 ampere. Pemanasan yang berlangsung selama 50 menit pada bejana ya, tidak menyerap kalor. Ini syaratnya tidak menyerap kalor. Dianggap tidak menyerap kalor. 1 joule adalah 0,24 kalori. Untuk maksud tersebut kita harus memasang kawat yang berhambatan berapa ohm. Maka dengan demikian ini sama energi panas dengan energi listrik ya. Pembahasannya inilah keseluruhannya ya. Keseluruhannya berapakah R-nya? Nah itu berapakah R-nya? Usaha oleh pemanas berbanding dengan panas yang diterima oleh air. Sama ini. Nah, energi listriknya adalah I kuadrat R dikalikan T dalam satuan joule. Maka yang diminta menggunakan kalori, maka 0,24 I kuadrat R dikalikan T dalam satuan kalori. Harus ada koefisien 0,24.
Maka dengan demikian Q sama dengan MC dikalikan T2 dikurangi T1. Yang dicari R-nya ini ya. Maka dengan demikian hukum kekekalan energinya adalah 0,24 I kuadrat RT kalori sama dengan MC dikalikan T2 dikurangi dengan T1, maka R-nya adalah MC dikalikan T2 dikurangi T1 dikalikan dengan 0,24 ya, I kuadrat dikalikan dengan T. Maka dengan demikian massa jenisnya atau kalori jenisnya adalah 1 kg, bukan 4.200 gitu. Karena ini sudah pakai kalori, ini harus juga kalori. Maka 10 pangkat 5. Nah, ya, 10 pangkat 5 ini sudah ketemu ya, dikalikan 1 30 derajat. Ya. 30 derajat dikurangi 6. Ini 30 derajat dikurangi 6. 0,24 dikalikan 2 kuadrat I-nya. I-nya 2 kuadrat. Kemudian ini adalah 50 menit dikalikan 60 menjadi detik, maka 30 ya. 33.000. Maka dengan demikian ya menjadi 2.500 dibagi dengan 3. Ini berapa? Nah, ketemunya 24 ya. Ini 0,224 kan, ini 1 jadinya masih ada 0,1 kan itu ya, masih ada 0,1. kemudian ini 4 ya, ini adalah 10 pangkat 5, ini adalah berapa tadi? 3.000, maka ini 3 jadinya ya. Maka ketemunya adalah 2.500 bagi 3, maka 833 dalam satuan ohm. Maka jawabannya adalah yang B. Itulah yang diinginkan ya. Itulah keseluruhan yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya dan bisa mengambil soal-soal yang lain dikerjakan dengan cepat, karena fisika akan lebih mudah. Itu yang kita inginkan. Selalu semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.